Selamat malam, selamat bertemu pada acara ibadah malam waktu Amerika bagi jemaat Fisdak, tapi kita tentunya bersyukur karena banyak dari antara Anda juga yang sudah bergabung bersama-sama di acara ibadah kita baik melalui Zoom dan juga melalui live stream. Saya ingin mengucapkan selamat bergabung dan kita akan segera memulaikan acara kita dan saya akan mengundang Saudara Ketua Angli Lalaki untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Ketua Lalaki. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali lagi kami datang kepadamu Bapa di sore waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, dan mungkin tengah malam di waktu Eropa. Kami disatukan melalui acara malam pembahasan diskusi Sekolah Sahabat yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Ranto. Terima kasih Bapak oleh sebab pimpinanmu di sepanjang hari yang kami baru lalui tadi. Itu banyak berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Teristimewa, saat ini siap sedialah kami untuk mendengarkan sabda firman. Berbicaralah sama dengan kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Berkati Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan firman-Mu ini, urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang dia katakan, firman-Mu yang akan diucapkan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dan ditinggikan, serta banyak orang atau kami semua diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar dan kami akan pelajari sebentar. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Ketua Angli Lalaki. Sebagai pemberitahuan sebelum kita mulai bahwa setiap pagi juga Jemaat Fisdak kami adakan juga renungan pagi ya, tetapi bukan melalui Zoom, tapi melalui ada satu video yang sudah disiapkan oleh dan dibawakan oleh Ketua Angli Lalaki. Jadi setiap pagi waktu Amerika atau malam, jadi itu jadi renungan malam mungkin ya untuk di Indonesia. Kita ada acara lainnya yang dibawakan oleh dari Jemaat Fisdak, yaitu renungan pagi atau renungan malam yang dibawakan oleh dibacakan oleh Ketua Angli Lalaki. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan langsung masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini Selasa tanggal 30 Maret, Allah dan manusia bersama-sama. Bersama-sama dalam hal apa? Ya, manusia bersama-sama antara pria dan wanita atau dalam hal apa lagi kebersamaan Allah dan manusia itu ya. Allah dan manusia bersama-sama. Mari kita langsung saja ya pada pelajaran kita pada saat ini. Sini dikatakan, perhatikan kata-kata yang pertama kali diucapkan Allah kepada manusia, setidaknya seperti yang muncul dalam kitab suci, dia mengarahkan mereka pada kesanggupan untuk berkembang biak, supaya bertambah banyak menurut jenisnya. Itu yang pertama ya. Jadi diperintahkan bahwa manusia untuk apa? Dia katakan berkembang biak menurut jenisnya ya, supaya bertambah banyak menurut jenisnya. Yang kedua adalah dia juga mengarahkan mereka ke bumi itu sendiri. Jadi fokus manusia itu bukan hanya kepada diri sesama mereka saja, tetapi berfokus kepada bumi itu sendiri, kepada ciptaan, dan menyuruh mereka untuk memenuhinya, menaklukkan, dan menguasai. Nanti kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan menaklukkan dan menguasainya. Allah juga yang ketiga, menunjukkan kepada mereka tanaman yang mereka dapat makan. Tanaman yang dapat mereka makan. Singkatnya, menurut kitab suci, firman Allah yang pertama-tama secara khusus pada pria dan wanita itu mengenai interaksi dan hubungan mereka dengan dunia fisik. Jadi Allah bersama-sama dengan manusia sehubungan dengan dunia secara fisik, ya, apa yang ada di dalam dunia ini. Apa yang Kejadian 1 ayat 28 dan 29 nyatakan pada kita tentang bagaimana Allah memandang dunia? Apa sikap Allah kepada dunia? Ya, apa sikap Allah kepada dunia? Nah, ini penting sekali karena kita akan lihat juga poinnya nanti, apa sikap kita kepada dunia? Apa sikap kita kepada apa ciptaan Allah lainnya yang ada di dalam dunia? Kita pada saat ya kita sudah pelajari tadi malam bahwa kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan saya sudah apa? Sudah memberikan satu hal saja sebagai salah satu contoh ya
Kita di dalam rupa dan gambar Allah kita memantulkan apa? Image, memantulkan image daripada Allah seperti manusia. Seringkali kita ingin menjadi seperti penyanyi ini atau artis ini. Apa yang kita lakukan? Kita mirip-miripkan suara kita atau tingkah laku kita, pakaian, cara kita berpakaian, kita coba mengimitasi siapa? Mengimitasi orang yang kita sukai tersebut. Nah, dalam rupa dan gambar Allah juga berarti kita mencoba mengimitasi Allah, melakukan apa yang Allah lakukan dan menurut apa yang Allah firmankan, ya. Itulah dalam rupa dan gambar Allah. Nah, poinnya adalah sekarang tadi malam sudah berbicara tentang hubungan antara suami dan istri atau wanita dan pria atau sesama manusia. Ya, kita tidak berkata-kata seperti manusia yang saat ini berkata-kata kepada satu dengan lain yang saling menyakiti. Tapi pada malam hari ini kita akan pelajari bagaimana dengan bumi itu sendiri. Adakah kita memelihara ataupun bagaimana tanggapan kita kepada apa yang Allah ciptakan di dalam dunia ini? Ya, pertanyaannya, ya, bagaimana Allah memandang dunia? Apakah ada indikasi bahwa ada yang buruk? Ada yang buruk dalam hal-hal yang bersifat materi itu, dan dalam hal kita menikmati materi ataupun menikmati apa yang Allah sudah ciptakan bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Pelajaran apakah yang kita dapatkan dari pemandangan awal sejarah manusia tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan ciptaan itu sendiri, ya, dengan ciptaan itu sendiri, dengan creation atau apa yang Allah sudah ciptakan. Kejadian 1:28 dan 29 katakan Allah memberkati mereka manusia, ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ada kata berkati, ada kata apa? Taklukkan, berkuasa kepada apa? Ikan-ikan dan binatang dan segala binatang yang merayap di bumi. Lalu berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itu akan menjadi makananmu yang kita kuasai. Dan yang kita kuasai ayat ini katakan apa? Yang kita kuasai adalah binatang-binatang, dan makanan itu apa? Yang menjadi apa? Dari apa? Tumbuh-tumbuhan, ya. Bukan binatang yang jadi makanan kita pada mulanya, ini dikatakan di sini, bukan makanan yang menjadi makanan kita. Juga dengan kata-kata ini Allah mengambil langkah pertama terhadap hubungan dengan manusia. Dia berbicara kepada mereka, memberikan perintah kepada mereka, dan menyatakan apa yang mereka harus lakukan secara implisit. Secara implisit, ya. Terdapat juga satu tanggung jawab secara tidak langsung, terdapat juga satu tanggung jawab dalam perkataan-perkataan itu. Allah memerintah mereka untuk menguasai ciptaan yang ajaib itu yang Dia sendiri telah jadikan. Jadi bagaimana caranya Allah menjadikan? Apa yang sikap Allah terhadap ciptaan yang Dia ciptakan? Kalau sikap Allah itu buruk, tentunya kita dapat apa? Berlaku buruk terhadap ciptaan Allah, ya. Tapi kalau kita di sini apa? Pada saat kita dikatakan menguasai ciptaan yang ajaib ini, yang ajaib, yang Allah sendiri telah apa? Jadikan. Jadi bagaimana tindakan kita? Apakah secara buruk, semena-mena, atau secara baik? Ya. Kejadian 1:28 mengatakan bahwa Allah memberkati Adam dan Hawa. Apakah maksudnya itu? Jenis hubungan apa yang tergambar antara mereka dan pencipta mereka? Apa itu, ya? Nah, Allah mengatakan bahwa Adam dan Hawa adalah makhluk berakal yang dapat bertindak terhadap kebaikannya, dapat merespons terhadap kebaikan Allah, dan masuk ke dalam satu persekutuan dan persahabatan dengan Dia. Juga sebagai anak ciptaan, Adam dan Hawa bergantung pada berkat dan pemeliharaan Bapa pencipta. Ya, jadi ketergantungan, ya. Jadi mereka berakal untuk apa? Untuk dapat bertindak dalam kebaikannya, masuk dalam satu persekutuan, persahabatan dengan Allah. Ya, bergantung kepada Allah, bergantung pada pemeliharaan Bapa pencipta. Allah menyediakan segala yang mereka perlukan. Mereka tidak melakukan sesuatu pun yang melayakkan mereka atas apa yang Allah
berikan kepada mereka. Jadi Allah, dengan kata lain, apa yang Allah berikan itu gratis semua. Allah bukan memberikan sesuatu oleh sebab mereka sudah berbuat sesuatu yang baik kepada Allah. Tidak. Ya, bayangkan saudara-saudara, sebelum manusia diberikan perintah untuk bekerja, manusia sudah lengkap semuanya, sudah dibayar lebih dahulu. Manusia sudah diberikan apa yang Allah ciptakan sudah lengkap kepada mereka. Lalu Allah ciptakan mereka. Lalu kemudian setelah mereka ciptakan, baru Adam aja baru sebentar aja dikasih nama sedikit, belum disuruh untuk mengolah tanah ya. Tapi sebelum dia bekerja keluarkan keringat, dengan kata lain ya, bahasa manusianya, apa yang terjadi? Mereka masuk ke hari perhentian. Jadi bayangkan, Allah memberikan kepada manusia vacation, ya, cuti terlebih dahulu bahkan sebelum mereka bekerja, dengan kata lain ya. Segala sesuatu Allah berikan apa? Lengkap. Jadi dengan kata lain kita lihat sini, mereka tidak melakukan sesuatu pun yang melayakkan mereka atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Sepenuhnya mereka itu penerima dari sesuatu yang mereka tidak bahkan layak dapatkan. Tapi itulah Allah dalam kasih-Nya memberikan yang terbaik kepada mereka. Di saat kita membaca tentang penciptaan laki-laki dan perempuan sebelum berdosa, kita dapat melihat unsur-unsur dan bentuk hubungan yang Allah inginkan untuk kita miliki dengan Dia saat ini, sekarang. Pelajari kembali pelajaran hari ini dan lihat persamaan yang dapat Anda temukan agar menolong Anda atau kita semua mengerti bahwa bagaimana kita dapat berhubungan dengan Dia meskipun dalam keadaan kita yang telah jatuh. Kita bergantung kepada Dia. Dan pada saat kita berhubungan dengan Dia, maka seperti yang saya katakan tadi, kita melakukan apa? Melakukan kehendak-Nya. Dan apa itu kehendak Allah yang dapat kita lakukan dalam hubungan kita dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya? Ini penting sekali ya. Allah adalah pencipta kita. Dia menciptakan kita dalam rupa dan gambar. Dalam arti kita memiliki akal, kita memiliki kesanggupan. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Apa yang dapat kita lakukan terhadap ciptaan Allah lainnya? Ya. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat seakan-akan, kalau kita sudah diberikan ciptaan-ciptaan lainnya, mari Allah, sepertinya seakan-akan tadi firman Tuhan katakan apa ya? Kita kuasai ya. Kejadian 1:28 katakan apa? Allah memberkati mereka, pria dan wanita. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Waduh, seakan-akan kita harus eksploitasi. Kita harus apa ya? Menjadi diktator terhadap bumi kita ini ya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tapi coba kita lihat ya. Betul, Allah menyatakan kita harus taklukkan, harus kuasai. Tetapi jangan kita lupa bahwa ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi itu juga adalah ciptaan Allah. Itu bukan ciptaan kita. Ya, bukan ciptaan kita. Kejadian 1 ayat 21 dan 22. Kita mundur sebelum Allah memberikan apa? Menyatakan Allah memberkati manusia ya. Allah memerintahkan untuk beranak cucu bertambah banyak dan penuhi bumi. Kata-kata yang sama Allah sudah berikan. Ya, Allah sudah berikan kepada apa? Kepada ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya. Dan apa ya? Mari kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 22. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu apa? Baik. Jadi mereka bukan buruk untuk apa? Untuk dihajar supaya didisiplin, supaya jadi bagus. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ya, binatang-binatang harus dijinakkan dan lain sebagainya. Pada mulanya tidak demikian. Ya. Ayat 2, ayat 22 maksud saya. Mari kita lihat kata-kata yang banyak hampir sama ya. Pertama apa? Lalu Allah memberkati. Seperti Allah memberkati Adam dan Hawa, Allah memberkati apa? Binatang di laut dan binatang di udara. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya apa? Dia berfirman kepada binatang itu apa? Berkembang biaklah. Seperti manusia, beranak cuculah. Bertambah banyaklah. Sama, bertambah banyak. Serta penuhilah air dalam laut. Penuhilah apa? Bumi. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi seperti Allah mengasihi, Allah mengingini agar burung-burung maupun ikan-ikan itu apa? Dapat hidup dalam satu loving relationship dengan Allah yang memberkatinya. Demikian juga dengan apa? Dengan manusia. Oh, tapi mungkin Anda katakan, pendeta,
Ini ayatnya kan beda. Kenapa? Karena ayat di ayat 28 katakan kita harus taklukkan dan kuasai mereka. Cambuk-cambuk mereka. Ya, binatang-binatang itu atau isi bumi. Nah, hati-hati kalau kita baca Alkitab ya. Hati-hati kalau kita baca Alkitab. Mari kita bandingkan Alkitab dan melihat konteks, melihat keseluruhan daripada ajaran Alkitab tentang arti kata berkuasa dan lain sebagainya ya. Ya di sini kita lihat ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Artinya apa isinya? Apa yang ada dalam seluruh bumi itu termasuk apa? Binatang dan pohon ya. Dan atas segala binatang melata. Jadi semua yang Allah ciptakan di minggu penciptaan, entah itu burung di udara, ikan di laut, binatang-binatang di mana? Binatang-binatang di darat maupun seluruh bumi itu termasuk pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dikatakan apa? Berkuasa. Tapi coba kita lihat apa arti kata kita berkuasa terhadap apa yang lainnya yang Allah ciptakan selain manusia. Kalau kita lihat, coba kita lihat ya. Mari kita bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 5 sampai 15. Ya, ini sebelum berdosa ya. Sebelum berdosa dikatakan apa? Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ada belum bekerja, ada hanya kasih nama ya. Belum ada orang yang untuk mengusahakan tanah itu. Lalu Tuhan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Berkuasa, betul? Berkuasa. Tapi di sini katakan apa? Untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi pada saat kita dibentuk dalam rupa dan gambar Allah, betul kita diberikan perintah untuk menguasai, menaklukkan, tetapi dalam konteks apa? Ya. Dalam konteks apa? Apakah untuk mengeksploitasi? Allah saja sayang kepada ciptaan yang lain. Allah katakan apa? Allah memberkati mereka. Allah katakan beranak cuculah dengan kata lainnya. Berkembang biak, penuhi bumi. Dengan kata lain, kita harus saling apa? Saling apa? Mengusahakan, saling memelihara atau memiliki hubungan simbiosis ya. Hubungan mutual benefit yang dapat kita peroleh dengan ciptaan Allah lainnya. In loving relationship, dalam satu hubungan kasih dengan ciptaan kita, bukan mengeksploitasi ya. Nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat bagaimana itu bukan hanya kasih Allah itu ya, sebelum penciptaan itu di minggu penciptaan atau sebelum dosa maksud saya. Sebelum dosa Allah ingin agar kita memiliki satu hubungan yang loving relationship. Kenapa? Nah, kita lihat sini ya. Pada saat Allah memberikan berkat kepada manusia, berkat itu juga dapat di-extend kepada binatang dan apa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Misalnya berkat Sabat. Berkat Sabat itu diberikan bukan hanya kepada manusia. Itu diberikan juga kepada binatang. Ya. Ulangan 5 ayat 14. Tetapi hari ketujuh. Ya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang-orang asing yang di tempat kediamanmu supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga ya. Seperti engkau juga. Jadi kita lihat bukan hanya manusia ya, bukan hanya manusia ya. Ulangan saya pikir ulangan 19 ini ya. Keluaran itu ada di Keluaran 19 dan juga ulangan 5 ayat 14. Jadi kata lain, siapa yang harus berhenti? Lembumu, keledaimu, hewanmu yang manapun. Wah, jadi hewan-hewan, lembu dan keledai itu menurut ulangan 5 ayat 14 dan juga Keluaran 19 itu apa? Mendapatkan hari peristirahatan, harus berhenti juga. Dari jerih payah mereka. Kenapa? Karena Allah juga mengasihi mereka. Allah ingin mereka juga dapat apa? Beristirahat. Jadi bukan hanya manusia. Oke lah tentang hewan ya. Supaya mereka beristirahat. Bagaimana dengan tanah? Ya dengan tumbuh-tumbuhan. Allah memberikan sabat rest. Tapi bukan sabat mingguan, tapi sabat ketujuh ya. Sabat tahun ketujuh ya dengan kata lain ya. Sabat tahun yang ketujuh. Imamat 25 ayat 4 mengatur bagaimana tanah-tanah itu kita harus olah tanah itu. Kita harus kuasai, taklukan ya.
Tapi kita usahakan tanah itu untuk kita apa? Kerja ya, kita bekerja di tanah. Tetapi pada tahun ke-7 namanya sabbatical year, ya tahun Sabat ya. Tahun Sabat, maka yang terjadi di tahun Sabat tahun yang ke-7 adalah apa? Pada tahun yang ke-7 sabbatical year, haruslah bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, jangan bikin apa-apa. Ya. Itu adalah suatu apa? Sabat bagi Tuhan, bukan buat manusia, tapi buat tanah kita, buat tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang kita, entah itu kebun anggur kita dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sayang binatang, Tuhan sayang tumbuh-tumbuhan. Ya. Tuhan menyayangi mereka, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk juga apa? Beristirahat. Dan kalau Anda pergi pada saat ini ya, kalau Anda pergi ke Israel, maka Anda akan ketemukan apa ya? Tulisannya di ladang pada sabbatical year ditulis itu apa bahasa Ibrani-nya? Here we also keep the Sabbath of the land ya. Shemitah, yang lain Shemitah, the land. Rest for the land. Pada hari ke-7, pada tahun yang ke-7 maksudnya, bukan hari ke-7. Pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dengan kebun anggurmu dan janganlah kau rantingi. Tuhan bukan hanya menyayangi saudara dan saya. Tuhan juga menyayangi binatang-binatang. Tuhan juga menyayangi apa? Tanah, tumbuh-tumbuhan ya. Kenapa? Karena Allah sudah katakan apa? Pada saat Dia menciptakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa? Sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Tapi itulah ya, kita manusia yang berdosa, apa yang kita lakukan dengan tanah ya. Misalnya mulailah dengan tanah, apa yang kita lakukan? Waduh, kita babat membabi buta. Ya, kita hancurkan supaya yang punya perusahaan-perusahaan besar itu dapat apa? Mengambil keuntungan ya. Dapat mengambil keuntungan. Borneo saja ya, Pulau Kalimantan, kalau kita melihat tentang dokumentari tentang hutan yang ada di Pulau Kalimantan, saya nggak tega untuk melihat saudara-saudara ya. Bagaimana hutan-hutan itu yang sangat diperlukan bagi apa? Simbiosis kebutuhan daripada binatang-binatang yang ada di dalamnya. Tumbuhan-tumbuhan itu dihancurkan hanya supaya apa? Manusia dapat mencari keuntungan. Amazon hancur. Ya. Dan bukan itu saja. Bagaimana cara kita memperlakukan hewan-hewan? Ya. Kalau Anda memiliki waktu, Anda bisa ke YouTube. Ya. Anda bisa menonton film dokumentari bagaimana perlakuan manusia terhadap hewan-hewan. Ya. Ya. Anda bisa menonton film YouTube Dominion. Ya. Film Dominion, judulnya di YouTube itu ada. Anda bisa lihat bagaimana perlakuan manusia yang begitu kejam. Begitu kejam. Kalau saja pohon-pohon, kalau saja hewan-hewan yang Tuhan ciptakan dan Tuhan katakan amat baik, yang harus kita jaga sesungguhnya, kita usahakan ya, kita harus jaga. Kalau saja mereka bisa berbicara saat ini, maka mereka seperti hewan-hewan yang dibantai di film Dominion, mereka akan berteriak, dan Alkitab, saudara, Alkitab berbicara tentang teriakan mereka oleh sebab manusia yang bertindak semena-mena, bukan in loving relationship dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan ya. Hosea 4 ayat 3. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Bahasa Indonesianya negeri, tapi sesungguhnya itu tanah ya. Sebab itu negeri ini akan berkabung. Bahasa Inggris, therefore the land. Tanah itu akan apa? Berkabung. Sebab itu tanah akan berkabung. Dan seluruh yang hidup pada saat tanah kita itu kita apa? Kita habiskan, kita gali, kita bongkar. Saya pernah, terus terang saja, saya pernah ke Freeport di Tembagapura dan saya melihat bagaimana kehancuran environment, ya, lingkungan hidup pada saat turun dari Tembagapura dan menuju ke kota Timika. Waduh, begitu banyak hancuran yang terjadi ya, oleh sebab tanah yang dihancur leburkan, dengan kata lain ya. Sebab itu tanah, therefore the land mourns and all who live in it languish, dan seluruh penduduknya akan merana. Banyak orang. Kita jangan berpikir bahwa tanah yang kita hancurkan itu tidak akan berdampak apa-apa ya. Kita lihat bagaimana hurricane, tornado semakin hebat.
peningkatan laut yang semakin naik ya, air laut ya, tingkatan laut yang semakin tinggi menyebabkan banjir kiri dan kanan dan lain sebagainya. Juga binatang, bukan hanya tanah, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Dan mereka semua dikatakan sini akan apa? Berkabung. Binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Yeremia 12 ayat 4 katakan, berapa lama lagi the land will mourn? How long will the land? Berapa lama lagi tanah ini akan menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Ya. Sedih sekali melihat orang-orang hutan yang ada di Kalimantan yang harus merana oleh sebab habitat mereka itu dirusakkan. Ya, mereka hanya bisa hidup pada saat pohon-pohon tinggi, bukan pada saat adanya pohon-pohon palem, saudara-saudara. Tapi itu yang terjadi. Kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung dikatakan apa? Habis lenyap. Bumi berkabung dan layu. Katakan ya, Yesaya 24 ayat 4 sampai 6. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang. Sebab itu, sumpah serapah, ya. Therefore a curse, bukan apa ya? Kutukan. Sebab itu kutukan akan memakan bumi. Kutukan akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Ya. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dengan kata lain menderita. Ya. Pada saat binatang-binatang yang tidak dapat lagi berada di habitat mereka, sekarang mereka masuk dalam kehidupan bersama-sama dengan manusia. Maka tidak heran virus-virus dari kelelawar itu bisa masuk saat ini ke dalam tubuh manusia. Dengan kata lain ya, walaupun ada yang katakan mungkin itu dalam laboratorium dan lain sebagainya, tetapi sudah begitu kacaunya keadaan dunia kita. Habitat-habitat binatang liar itu sudah dirusakkan sehingga penyakit-penyakit mereka itu pun masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, we are cursed. Penduduknya akan mendapat hukuman. Penduduk bumi akan mendapatkan hukuman. Tidak heran pada saat ini kita yang menderita oleh sebab penyakit dan hal-hal lain yang kita alami dalam dunia ini, kita berteriak, kapan ini akan berakhir? Ya, kapan ini akan berakhir? Ya, kapan ini akan berakhir? Dan kita menantikan kedatangan Yesus. Tapi Anda tahu, bukan hanya Anda, bukan hanya saudara dan saya yang sedang menantikan kedatangan Yesus. Kenapa? Bukan hanya kita, saudara-saudara. Ciptaan Tuhan lainnya pun sedang menantikan kedatangan Yesus. Kalau saja mereka dapat berbicara, binatang-binatang, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang ada dalam dunia saat ini dapat berbicara, ini yang mereka akan katakan ya. Dan ini yang mereka juga berteriak bersama-sama dengan kita. Roma 8 ayat 19 katakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk ya, all of creation, seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Tuhan, yang kata lainnya, all of creation, menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, menantikan kedatangan Yesus. The Lord, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit ya. The Lord created the heaven. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. He formed and made the earth. He made it firm and lasting. Ya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong. He did not make it a desolate waste. Dia tidak ciptakan pada saat Allah menciptakan, dia tidak ciptakan bumi ini untuk jadi hancur. Desolate waste. Dia tidak ciptakan bumi kita untuk kita hantam semua pohon, kita bunuh semua binatang, dan lain sebagainya untuk dimakan. Tidak. Dia tidak ciptakan untuk to make it desolate waste. Bukan supaya kosong, tapi hancur ya dikatakan. But a place for people to live. Tetapi dia membentuknya agar supaya manusia dapat hidup di dalamnya. Ya, manusia dapat hidup bersama-sama ya, dalam satu kesinambungan dengan bahkan ciptaan-ciptaan lainnya. Tapi lihat, pada saat kita menghancurkan pohon, pada saat kita menghancurkan environment kita lihat bagaimana keadaan dunia ini sekarang pada saat ini semakin tidak baik. Firman Tuhan lagi dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Pada saat kedatangannya, dengan kata lain, apa yang terjadi? Padang gurun dan padang kering akan bergirang. The wilderness and the dry land. Ini mungkin secara apa ya? Mungkin kita pikir, oh pendeta ini bahasa puisi mungkin ya. Tapi betul ini bahasa puisi, tetapi pada saat yang bersamaan, bumi kita ini sedang merana, terus terang ya.
itu juga memiliki arti yang literal. Ya, arti juga dapat menjadi arti literal. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak, dan bersorak-sorai. Ya. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, pada saat bumi kita ini akan diperbaharui, maka bukan hanya kita yang akan bersuka cita, saudara-saudara, tapi ciptaan Tuhan lainnya akan bersorak-sorai. Tapi sementara kita menunggu kedatangan Yesus, apa kira-kira peran kita sebagai manusia yang telah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, yang memang diperintahkan untuk menaklukkan dan menguasai ciptaan Tuhan lainnya. Tapi bagaimana caranya kita menaklukkan dan menguasainya? Apakah kita dengan secara mengeksploitasi dan semena-mena? Apakah kita dengan hanya main tebang pohon kiri kanan? Ataukah kita hanya lempar plastik kiri kanan? Mencemari lautan, membuat binatang-binatang harus yang makan plastik tersebut dan akhirnya meninggal. Hati-hati, marilah kita menjaga lingkungan kita ya. Marilah kita menjaga, berhati-hati. Kalau kita bisa menggunakan hal-hal lain yang kita dapat gantikan selain plastik. Ya. Mungkin di gereja-gereja kita selain makan dengan menggunakan piring-piring plastik, mungkin kita berkorban sedikit, kita bawa piring-piring yang bisa dicuci dari rumah kita masing-masing. Sehingga kita tidak membiarkan plastik-plastik yang kita gunakan di gereja dan dibuang hanya setelah kita satu kali pakai untuk mencemari lingkungan kita. Dan menyebabkan hewan-hewan di laut atau binatang-binatang yang memakan plastik tersebut akan mati. Dan itu akan merusak banyak hal yang dapat dirusakkan oleh sebab hal tersebut. Ada begitu banyak lagi yang dapat saya katakan. Tapi inilah pelajaran bagi kita. Marilah kita yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, yang memiliki satu karakter, yang akan menjaga juga ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Sehingga kita bersama-sama ya akan bersuka cita di dalam kerajaan surga bersama dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ada kira-kira tambahan-tambahan yang dapat diberikan ataupun pertanyaan? Silakan. Ya. Mungkin silakan diangkat tangan bagi yang di Zoom. Oke, silakan ayah saya. Silakan Papi. Saya tertarik dengan bukan saja kita manusia diperintahkan untuk istirahat, tapi binatang-binatang pun diperintahkan untuk istirahat pada hari Sabat itu yang terdapat dalam Keluaran 20. Dan saya ingin untuk ceritakan pengalaman waktu kami bertugas di divisi di Filipina. Ada satu keluarga, dia menjual sapinya. Pada waktu sapi dijual, si penjual ini adalah ketua Advent. Pembeli bukan Advent. Tapi setiap hari Sabat, sapi ini tidak mau bangun, dia tidur terus. Dipukul, di apapun, tidak mau buat apa-apa. Hari Minggu dia bangun, dia bingung. Akhirnya dia mau jual kembali, tapi sebelum dijual dia tanya kepada penjualnya, kenapa sapi yang saya beli dari kamu ini, setiap hari Sabtu dia tidur, tidak mau bangun. Lalu penjual katakan, I'm very sorry, I forgot to tell you, bahwa sapi saya ini adalah sapi Advent yang kuduskan hari Sabat. Jadi benar sekali, bukan saja kita manusia, tetapi binatang pun perlu istirahat pada hari Sabat. Amin. Thank you. Amin, amin. Terima kasih atas saksian tersebut. Baik, saudara sekalian, ada lagi tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Ya. Baik, jika tidak ada yang melalui Zoom, ada yang melalui live stream, Dek, silakan. Oke, makasih, Dek. Baik, makasih. Ya, baik, saudara sekalian, mari kita masuk pada bagian kedua acara ibadah kita, yaitu doa kita bersama pada saat ini. Jika ada hal-hal yang ingin didoakan atau kesaksian, silakan. Saya dapat melihat tentu saja yang melalui Zoom ya. Kira-kira ada yang saudara dapat yang dari Zoom yang dapat saya lihat ingin hal-hal yang dapat didoakan, silakan. Ada kira-kira yang melalui ya, jika belum ada, baik mungkin kita yang melalui live stream, Dek.
Oke. Oke, ya. Iya. Oke, tentunya kita bersyukur karena pada hari ini juga kita dapat merayakan ulang tahun daripada saudari Hetty ya. Hetty Sumilat Kaumpungan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan ya oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian Hetty sepanjang 1 tahun yang lalu. Kita bersyukur tentunya dan kiranya keluarga Sumilat Kaumpungan akan terus bersukacita di dalam Tuhan oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian mereka. Baik, jika oh ya, silakan. Oh, iya, Bapak dan Ibu Nenggolan ya. Oke, oke. Ya. Enggak, nyanda Oh. deh. November. Kayaknya yang lama itu ada yang berkomen. Oh, oke. Oke, oke. Thank you. Oke, no problem, no problem. Ya, baik, jika tidak ada lagi, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu, oleh sebab kasih setiamu yang menyertai kami, kembali mengingatkan kepada kami untuk menjadi penata layanan-Mu yang sejati, bukan hanya tentang apa yang Engkau berikan kepada kami, entah itu berkat-berkat badani, rohani, untuk keuangan yang dapat kami kembalikan kepadamu, persembahan yang dapat kami berikan kepadamu, tapi juga menjadi penata layanan-Mu Tuhan, pada saat kami dapat menjaga ciptaan-ciptaan yang Engkau juga sudah jadikan, yang telah mengisi bumi kami pada saat ini. Biarlah kami dapat bertanggung jawab Tuhan. Biarlah kami dapat memiliki satu kekuatan untuk menyadari bahwa apa yang kami lakukan terhadap lingkungan hidup sekitar kami, pohon-pohon, binatang, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang dapat kami lakukan juga sebagai umat-umat-Mu yang memiliki gambar dan rupa Allah yang ada di dalam kami. Yang walaupun sudah rusak sedikit oleh sebab dosa, tetapi masih ada, dan pada saat kami berbalik kepadamu sebagai manusia-manusia baru, maka rupa dan gambar Allah itu akan kembali ditegakkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya itu dapat juga membantu kami untuk dapat menjaga lingkungan kami, memperhatikan hal-hal apa yang dapat kami gunakan secara pribadi ataupun secara di rumah tangga kami masing-masing. Apa yang dapat kami lakukan untuk meminimais kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang dapat kami pelajari pada malam hari ini, dan kiranya ini dapat memberikan satu kekuatan kepada kami semua, satu motivasi untuk dapat melakukan yang terbaik pada lingkungan hidup di sekitar kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin bersukacita bersama-sama dengan keluarga Sumilat Kaumpungan atas ulang tahun daripada saudari Hetty Sumilat Tuhan. Tuhan sudah menyertai dia dalam perjalanan kehidupannya 1 tahun yang lalu. Kami sudah bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan tersebut begitu nyata. Kesehatan dan kekuatan dari surga telah menjadi bagian Hetty dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di tempat pekerjaannya. Tuhan sudah berikan semua berkat-berkat yang berlimpah kepada Hetty Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat-berkat tersebut terus akan berlanjut, berkat kesehatan khususnya, dan juga secara lebih khusus berkat kerohanian yang selalu akan memberikan damai surga di dalam kehidupan Hetty dan juga keluarga Sumilat Kaumpungan. Agar dengan kedekatan dengan surga itu Tuhan, mereka akan selalu memuji dan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan akan menyertai juga keluarga daripada Hetty yang ada di Indonesia dan di mana saja saat ini, sukacita mereka Tuhan. Biarlah itu dapat dilengkapi oleh sebab penyertaan juga yang sudah menjadi bagian mereka. Berkatilah Grace dan juga anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Biarlah mereka juga selalu bersukacita bersama-sama bersama dengan ibu mereka yang berulang tahun pada saat ini.
Pada malam hari ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa, membawakan permohonan-permohonan doa. Kami ingin mendoakan terus Saudara Ronald Walean. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Ice Erna Tuhan. Kami berdoa jika Tuhan ada mujizat tentunya, ada kesembuhan yang datang dari surga. Tentunya itu dapat menjadi bagian Ibu Ice dan juga bagi Saudara Ronald Walean. Tapi kami percaya Tuhan, di atas segala sesuatunya itu damai surga, penyertaan surga, dan sukacita dalam Tuhan itu akan selalu mengiringi kehidupan dari Saudara Ronald dan juga Saudari Ibu Ice Erna Tuhan. Dan biarlah itu yang dapat berlaku terutama dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga datang membawakan permohonan daripada Ibu Erna kawan yang mendoakan anak dan anak mantunya di keluarga mereka yang akan kembali ke Indonesia. Sertailah mereka dalam perjalanan mereka Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa bagi permohonan pribadi Tante Nona Rumambi. Tuhan mengetahui pergumulan Tante Nona di Washington State. Kami mengetahui kebutuhan yang diperlukan oleh Tante Nona Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhinya. Dan jika ada permohonan yang pribadi Tuhan, kiranya itu dapat dipenuhi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang tentunya tepat bagi-Mu Tuhan. Hamba-Mu ingin menyerahkan Tante Nona dalam tangan kasih Tuhan untuk terus Engkau jaga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi permohonan pribadi Evi dan Angel Luis Marrero. Bukan hanya dengan kedukaan yang masih mereka hadapi saat ini, tapi juga tantangan-tantangan kehidupan lainnya yang mereka hadapi. Tuhan berikanlah jalan keluar. Biarlah dengan kekuatan dari surga, mereka akan hikmat kebijaksanaan dari surga, mereka akan dapat melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk dapat mengatasi segala tantangan-tantangan kehidupan ini. Biarlah penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Evi dan juga Angel Luis Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara bersama-sama dengan Om Wellem dan Ibu yang akan mendapatkan vaccination pada bulan April ini Tuhan. Kami berdoa kiranya itu dapat menjadi satu hal yang memberikan kekuatan kepada keluarga ini. Dapat melakukan kembali aktivitas tentunya dengan tanpa ada halangan apapun. Vaksinasi juga hamba doakan kepada Aaron yang akan menerima juga vaksinasi tersebut. Kiranya ini dapat memberikan satu juga kekuatan yang pasti kepada Aaron dan juga keluarganya. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin secara khusus membawakan anak-anak daripada keluarga Bapak Jaminten Siotang dan Ibu Ellen Foni Tuhan. Kami berdoa bagi Sherin dan Pierce di masa muda mereka. Hamba-Mu ingin berdoa kiranya rancangan-rancangan surga dapat terjadi, bukan hanya mendapatkan kesehatan, kekuatan dari surga yang kami sudah lihat, tetapi juga sehubungan dengan masa depan, kehidupan berumah tangga, keluarga yang dapat menjadi bagian mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik yang dapat menjadi bagian anak-anak Tuhan ini. Sehingga anak-anak keluarga Siotang ini Tuhan akan juga bersuka cita bersama dengan orang tua mereka oleh sebab penyertaan dan rancangan surga yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga Tuhan ingin berdoa secara khusus bagi pendeta muda Tulus Nenggolan dan Saudari Iin. Kami berdoa Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Segala sesuatu yang mereka lakukan di tempat pekerjaan mereka, biarlah itu juga dapat membawakan kasih Kristus kepada sahabat-sahabat mereka. Apapun yang menjadi keinginan hati mereka, tujuan-tujuan kehidupan mereka, kiranya Tuhan akan penuhi. Dan juga setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan akan berkati. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang pasti dari surga. Dan biarlah dengan kesehatan tersebut yang akan selalu menaungi mereka Tuhan dari segala hal yang tidak diinginkan. Mereka akan terus membaktikan kehidupan mereka untuk bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah pekabaran yang mereka bawakan Tuhan akan membawa umat-umat Tuhan semakin dekat kepadamu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi ayah dan ibu saudara pendeta muda Tulus Nenggolan, Bapak dan Ibu Nenggolan di Indonesia. Besertalah Tuhan selalu dengan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi pendeta-pendeta yang masih bertugas maupun pendeta senior yang berbakti bersama-sama dengan kami melalui Zoom. Hamba ingin berdoa bagi ayah hamba-Mu dan ibu dan mami papi yang ada di South Carolina. Kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka. Menyertai juga Om Pendeta Ren Kesaulia dan Pendeta Archangello yang juga berbakti bersama-sama. Penyertaan surga kiranya menjadi bagian mereka semua. Dan tentu saja bukan hanya kepada mereka Tuhan, tapi kepada semua umat-umat Tuhan. Semua umat-umat Tuhan yang sudah membawakan permohonan mereka yang tidak sempat hamba sebutkan saat ini, tapi akan dibawakan oleh kelompok doa Jemaat Fisdak. Biarlah kekuatan surga
dan jawaban terhadap doa-doa itu akan menjadi bagian mereka. Dan juga kami berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di mana saja. Kiranya berkat-berkat surga akan mengiringi kehidupan kami dari saat ini hingga Maranatha Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak pada malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia. Tuhan menyertai kita, tetap ikuti protokol-protokol kesehatan. Sampai bertemu, stay safe dan stay healthy.